Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gua Alfi. Di video ini gua akan review HP yang rilis di tanggal 10 Juni tahun 2020. Ini dia Redmi 9. Sebelumnya buat yang mau nonton video unboxing Redmi 9 ini, bisa ditonton dulu videonya, linknya udah ditaruh di deskripsi. Ngomong-ngomong soal Redmi 9, HP ini tuh bisa dibilang HP entry level tapi punya spesifikasi sekelas mid-range. Kenapa kayak gitu? Karena kalau dari harganya di Indonesia itu cuma 1,9 jutaan. Terus HP ini tuh punya fitur utama yang nggak nanggung-nanggung. HP ini tuh punya 4 kamera, terus kapasitas baterai yang gede, udah ngedukung fast charge 18 watt juga, dan pakai chipset terbaru dari MediaTek. Untuk lebih lengkapnya tonton video ini sampai habis. Pertama, desain back cover Redmi 9 ini terbuat dari bahan polikarbonat yang ditambahkan grid atau tekstur yang salah satu fungsinya agar tidak licin kalau digenggam. Menariknya di bagian kameranya ada buletan yang mengelilingi kamera dan fingerprint dengan tekstur yang lebih halus. Jadi desainnya udah beda banget dari Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro, dan HP-HP lain. Buat warnanya sendiri, Redmi 9 ini punya 3 varian warna, ada Ocean Green, Sunset Purple, dan yang gue punya warna Carbon Grey. Dan untuk ketahanan bagian back covernya, di dalam box Redmi 9 ini udah dapat free soft case, dan khusus untuk warna Carbon Grey, warna soft case-nya hitam kayak gini. Terus di bagian atasnya Redmi 9 punya fitur infrared blaster yang salah satu fungsinya untuk remote televisi. Lalu buat fingerprint, sensornya ini udah sensitif banget dan posisinya juga gampang buat dijangkau pakai jari telunjuk. Sekarang kita bahas bagian layarnya. Kabar baiknya buat kalian semua, layar Redmi 9 ini lebih besar daripada Redmi 8 dengan lebar 6,53 inci dan udah di-upgrade ke resolusi Full HD Plus dengan kerapatan pixelnya 395 ppi. Warna yang dihasilkan dari layarnya udah tajam banget dan nyaman buat yang hobi nonton film atau YouTube. Kemudian tingkat kecerahan kalau dipakai di area outdoor, layarnya masih bisa terlihat jelas karena brightness-nya bisa sampai 400 nits. Terus buat kenyamanannya, layar Redmi 9 ini dilengkapi fitur dark mode yang fungsinya mengurangi ketegangan mata kalau dipakai di keadaan yang gelap dan juga bisa menghemat daya tahan baterai. Tidak hanya itu, Redmi 9 menambahkan skema warna yang bisa diatur di bagian tampilan pada menu setting. Terdapat 3 skema warna yaitu standar, hangat, dan dingin. Fitur ini bisa bermanfaat buat kenyamanan penggunanya kalau digunakan di siang hari, malam, atau di dalam ruangan. Gak ketinggalan juga, untuk ketahanan layarnya Redmi 9 sudah menggunakan Corning Gorilla Glass 3 dan ditambahkan screen protector bawaan, jadi udah aman kan? Terus untuk user interface, Redmi 9 pakai Android 10 dan OS MIUI 11, tapi kalau dilihat di GSM Arena, Redmi 9 ini pakai MIUI 12. Kabarnya sih di bulan Agustus, tapi gak tahu tanggal berapa, bakalan dapat upgrade ke MIUI 12. Gua sih udah gak sabar buat tahu fitur-fitur tambahan apa aja yang ada di MIUI 12 tersebut. Kemudian untuk kualitas suara dari speakernya, Redmi 9 ini pakai single speaker aja, bukan speaker stereo. Yang ada di bagian bawah HP-nya, suara yang dihasilkan udah kenceng, treble-nya juga bagus, walaupun bass-nya gak benar-benar ngebass, tapi udah oke lah, enak kalau didengar. Gua coba play deh. Oke, itulah kualitas suara dari speakernya. Sekarang kita beralih ke bagian kamera. Redmi 9 ini punya setup 4 kamera dengan 13 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel ultrawide, 5 megapiksel makro kamera, dan 2 megapiksel depth sensor. Untuk hasil foto di siang hari, warna yang dihasilkan bagus, detail setiap objeknya juga terlihat jelas. Kalau untuk foto di malam hari, menurut gua gak terlalu bagus karena gak ada fitur night mode juga, tapi gak bisa protes karena HP ini harganya udah murah. Buat kamera depannya, Redmi 9 punya 8 megapiksel ditambah fitur HDR, hasil fotonya juga bagus tapi kalau di siang hari. Kalau buat low light, hasilnya kayak gini. Terus untuk kamera bokehnya masih kelihatan kurang rapi. Dengan harga 1,9 jutaan, menurut gua hasil jepretan kamera dari Redmi 9 ini udah worth it banget. Terus buat video, kamera belakangnya bisa ngerekam di resolusi Full HD 30 fps, itu udah paling tinggi. Untuk kamera depannya juga sama kayak kamera belakangnya, dan untuk hasil rekamannya kamu bisa cek sendiri. Hasil rekaman kamera belakangnya sebenarnya udah bagus kalau dilihat dari warna yang dihasilkan.
Terus selain pakai kamera utama, kamera ultrawide-nya juga bisa digunakan untuk ngerekam video. Tapi sayangnya di Redmi 9 ini tidak dilengkapi stabilisasi atau EIS, jadi hasilnya emang patah-patah kayak gini. Kalau buat ngerekam di malam hari, gua kurang rekomendasiin buat kalian, karena selain nggak stabil, gambar atau objeknya kurang terlihat jelas, kecuali banyak lampu yang bisa ngebantu hasil videonya jadi lebih bagus, seperti pada video ini. Kemudian rekaman video kamera depannya gak beda jauh sama kamera belakang yang gak ada fitur stabilisasi atau EIS juga. Kalau buat bikin vlog, Redmi 9 ini kurang cocok. Tapi kalau sekedar buat video dengan durasi yang pendek atau instastory aja, menurut gua hasilnya udah bagus. Kemudian untuk performa, Redmi 9 punya dua varian dengan RAM 3GB per 32GB. Dan yang gue punya RAM-nya 4GB, internal memori 64GB. Untuk chipsetnya pakai MediaTek Helio G80 yang dibuat khusus oleh MediaTek untuk meningkatkan performa gaming. Dan sekarang gua coba tes main game pakai aplikasi game Turbo. Dan kalau main game Mobile Legends, settingannya bisa di resolusi paling tinggi yaitu High dengan mode HD dan HFR-nya aktif. Sejauh ini gua main Mobile Legends lancar, smooth, dan gak ada ngelag-ngelag juga. Kalau buat game PUBG Mobile, grafiknya bisa di resolusi Smooth Ultra, Balance Ultra, dan HD High. Tapi kali ini gue pakai yang resolusi Smooth Ultra agar frame rate-nya di 40 fps, terus kualitas audionya paling mentok di High, dan satu lagi fitur gyroscope-nya gue coba always on. Buat gamenya sendiri lancar juga, gak ada kendala, touch delay pun juga gak ada. Terus kalau main game lama-lama HP ini cuma anget doang, gak sampai panas kebangetan. Jadi chipset Helio G80 di Redmi 9 ini menurut gua udah bagus dan emang bener nyaman buat orang yang suka main game. Tapi buat gyroscope-nya ini agak delay, jadi mending kamu matiin aja biar main gamenya lebih asik. Ngomong-ngomong soal Redmi 9, HP ini tuh punya kapasitas baterai 5020 mAh. Kalau buat dipakai game Mobile Legends selama 45 menit, baterainya cuma turun 10%. Terus buat game PUBG Mobile, main game selama 45 menit juga, baterainya cuma turun 12%. Jadi kalau soal daya tahan baterai, Redmi 9 ini cukup irit. Buat gua 5020 mAh bisa dipakai seharian, kalau pemakaian normal 4-5 jam sehari. Biasanya gue cuma pakai nonton YouTube, WhatsApp, Instagram, buka e-commerce, dan streaming film. Oh ya, Redmi 9 ini sudah tersertifikasi OID Fine L1 yang bisa nonton Netflix dengan resolusi paling bagus dan gak kena kompres. Terus buat lama ngecharge-nya pakai charger bawaan dengan output 5V 2A atau 10W. Dari 5% sampai 100% butuh waktu 2 jam 47 menit. Lumayan cepat karena udah pakai USB Type-C, biasanya kalau pakai USB Micro bisa sampai 3 jam. Memang nggak terlalu signifikan karena output chargernya cuma 10W, dan kalau pengen cepat bisa pakai yang 18W tapi harus beli. Dan Xiaomi udah nyediain chargernya di e-commerce atau website resminya. Kesimpulannya buat review HP Redmi 9 ini, menurut gue punya kelebihan di kapasitas baterai yang gede dan irit pemakaian. Terus buat HP entry level, layar Full HD Plus ini udah keren banget. Hasil jepretan kameranya juga udah bagus, dan chipset Helio G80 udah ngebantu banget buat main game jadi lancar dan smooth. Untuk kekurangannya cuma ada di lama ngecharge-nya aja, karena baterai 5020 mAh itu cukup gede, dan dengan output charger 10W itu masih kurang. Dan satu lagi kekurangannya, rekaman videonya masih nggak stabil karena nggak ada fitur stabilisasi. Dan oke, itu aja yang bisa gua share di video kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan atau pengalaman pakai HP Redmi 9 ini, kamu bisa share di kolom komentar. Dan jangan lupa like video ini jika kalian suka. Thank you so much for watching, I'm Alfi and see you in the next video. Bye!